Selamat datang kembali di penjelajahan sumber kita. Kali ini kita mau gali satu buku yang cukup unik nih, dari awal abad ke-20. Judulnya Boy Wanted, A Book of Cheerful Counsel. Penulisnya Nixon Waterman. Semacam buku panduan gitu ya, isinya nasihat, penuh semangat buat anak laki-laki di masanya. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba saring ide-ide utamanya. Soal, ya, ambisi, kerja keras, karakter, apa itu sukses? Walaupun usianya udah 100 tahun lebih, mungkin aja masih ada yang relevan buat Anda renungkan hari ini. Kita coba lihat deh, gimana pandangan ini cerminan zamannya, dan apa yang bisa kita tarik. Siap ya, kita bongkar? Ya, ini sumber yang menarik banget. Rasanya kayak membuka jendela ke masa lalu gitu ya. Kita jadi bisa lihat nilai-nilai apa sih yang dulu dianggap penting banget buat ditanamkan ke anak muda. Buku ini isinya penuh kutipan, ada puisi-puisi pendek, cerita-cerita kecil. Tujuannya jelas, membentuk sosok anak laki-laki ideal yang dicari dunia saat itu. Nuansanya tuh positif banget, optimis, dan menekankan kemauan yang keras. Oke, kita mulai dari pesan intinya deh. Ini lugas banget rasanya. Buku ini kayak bilang gini, "Hey Anda, dunia ini besar, sibuk, dan butuh kontribusi Anda." Gitu kan ya? Kayak ada pengumuman lowongan kerja gitu, yang permanen. Dicari anak laki-laki. Dan ini bukan cuma buat satu atau dua orang, tapi setiap anak laki-laki dianggap punya peran penting. Dan ini bukan panggilan pasif aja kan? Ada kutipan dari Presiden Garfield yang, wah, lumayan menohok. Hal-hal tidak muncul begitu saja di dunia ini. Sampai seseorang memunculkannya. Betul sekali. Ini jelas panggilan untuk proaktif. Iya, jangan cuma nunggu. Tapi ya siapkan diri, terus bertindak. Benar. Penekanannya tuh kuat banget di tanggung jawab individu untuk kemajuan bersama. Gitu, anak laki-laki zaman itu dilihat sebagai calon pembangun masa depan yang bakal bikin kota, buka jalan, arungi lautan. Jadi ada semacam kontrak sosial gitu ya, walaupun nggak tertulis. Anda diharapkan kasih integritas, kerja keras, kemampuan. Nanti dunia akan balas dengan ya kehormatan, nama baik, kebahagiaan. Kualitas kuncinya apa? Jujur, setia, tulus, baik hati. Itu fondasi karakter yang paling dicari. Terus yang juga kuat banget rasanya, keyakinan pada kekuatan pikiran. Bener nggak? Oh iya, itu sentral banget. Ini ide dasar banget ya. Kalau cara kita mikir itu bener-bener ngebentuk kita jadi apa dan apa yang bisa kita raih. Nah, buat ngegambarin ini, ada puisi bagus soal dua anak laki-laki. Satunya dijuluki couldn't, si nggak bisa. Satunya lagi could, si bisa. Kesempatannya persis sama, tapi hasilnya, wah, jauh beda. Iya, si Kult ini berhasil karena dia yakin aja gitu, dan mau nyoba. Sementara si Kulden, dia ragu terus, ngerasa nggak mampu, ya akhirnya gagal kan? Ini jelas soal nanemin mindset positif ya, can-do attitude lah istilahnya, dari awal. Betul, ini sejalan banget sama kutipan-kutipan lain di buku itu. Mirabeau misalnya, dia bilang, nggak ada yang mustahil buat orang yang mau berkehendak. Atau Napoleon, lebih ekstrim lagi, mustahil itu kata yang cuma ada di kamus orang bodoh. Wah, ada juga analogi bagus. Pikiran itu kayak taman, nggak bisa dibiarin tumbuh liar aja. Anda harus jadi tukang kebun yang rajin, nyabutin pikiran negatif kayak rumput liar, terus ngerawat pikiran positif kayak bunga. Tanggung jawab ngelola taman pikiran ini ada di kita sendiri. Nah, kalau baca nasihat kayak gini, mungkin ada yang mikir, waduh, apa saya harus jadi jenius nih buat sukses? Menariknya, buku ini punya jawaban yang agak beda. Thomas Edison disebut-sebut terus. Salah satu definisinya soal jenius apa? 2% inspirasi dan 98% keringat. Iya, atau di kutipan lain, lebih tegas lagi. Genius itu soal kerja keras. Perspiration bukan inspiration, ilham. Nah, itu dia. Itu poin penting banget. Fokusnya jadi geser kan, bukan lagi soal bakat bawaan yang mungkin susah diukur ya, tapi lebih ke sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ketekunan, kesabaran. Alexander Hamilton misalnya. Dia bilang kejeniusannya itu ya hasil belajar terus-menerus aja, siang lalem. Ada juga Buffon, dia bilang jenius itu kesabaran yang diperpanjang. Helvetius bilang perhatian yang berkelanjutan. Jadi jenius di sini lebih ke etos kerja yang luar biasa. Kemauan buat terus coba, nggak nyerah. Dan contohnya banyak banget di buku ini buat dukung ide itu. Ada cerita pelajar Tiongkok yang termotivasi sama nenek tua yang gosok batang besi sampai jadi jarum.
tekun banget ya. Betul. Atau Audubon, naturalis itu. Ratusan sketsa burung hasil kerja bertahun-tahun dimakan tikus. Wah, kebayang nggak tuh frustrasinya? Tapi dia mulai lagi dari awal. Atau Thomas Carlyle, naskah bukunya nggak sengaja kebakar, dia tulis ulang semua. Pesannya jelas banget. Ketahanan itu kunci. Ada puisi judulnya Stick to It. Intinya ya kayak perangko lah ya, nempel terus sampai tujuan, jangan gampang lepas. Lalu, soal kesempatan nih. Apa harus dari keluarga mampu atau punya koneksi bagus? Buku ini kayaknya nggak setuju. Iya, dia menepis anggapan itu. Kesempatan yang tadil itu nggak selalu berarti jalannya mulus kan? Contoh paling sering ya, Abraham Lincoln. Lahir di kubu kayu, miskin, sekolahnya terbatas banget. Ada cerita dia harus kerja 3 hari buat ganti buku biografi Washington yang rusak kehujanan pas dia pinjam. Itu contoh klasik soal self-help, kemandirian. Buku ini malah ada puisi judulnya Myself and I, Diriku dan Aku. Intinya pas berjuang itu kawan terbaik ya diri sendiri. Dan contohnya nggak cuma Lincoln. Benjamin Franklin, anak ke-15 dari 17. Horace Greeley, editor koran terkenal, anak petani miskin. George Stephenson, penemu lokomotif, belajar bacanya di sekolah malam. John Jacob Astor, salah satu orang terkaya, mulainya jadi penjual keliling. Jadi kesulitan di awal itu malah bisa jadi pendorong, gitu. Pemacu, penekanannya ada di energi dan tekad. Tekad yang nggak terpatahkan, invincible determination. Kayak kata Dr. Arnold, kepala sekolah itu, beda utama antar individu seringnya bukan bakat tapi energi. Sir Thomas Buxton juga bilang, bedanya orang hebat sama biasa itu ya energi, tekad kuat, tujuan jelas. Kualitas ini bisa ngerahi banyak hal. Bakat aja nggak cukup kalau nggak ada tekad. Nah, ini dia nih keluhan klasik lainnya. Sampai sekarang juga masih sering dengar. Aduh, saya nggak punya waktu. Haha, iya, selalu ada aja alasannya ya. Buku ini punya sanggahan keras. Katanya, masalahnya bukan punya waktu atau enggak, tapi gimana kita pakainya. Terutama waktu-waktu senggang di antara kesibukan utama kita. Ada kutipan menarik dari Orison Swett Marden. Dia bilang, kalau kita pakai 1 jam sehari aja dengan fokus, wah, dalam 10 tahun orang biasa bisa jadi terpelajar atau bisa bikin karya hebat. Terus buku ini kasih contoh nyata. James Watt belajar kimia, matematika, sambil kerja jadi pembuat alat. Charles Darwin nulis sebagian besar karyanya di sela-sela kesibukan lain. Elihu Burrit pandai besi, bisa kuasai banyak bahasa asing dari belajar di waktu luangnya. Jadi, waktu luang ini dianggap modal penting banget buat pengembangan diri. Dan buku ini, wah anti banget sama yang namanya menunda-nunda. Betul. Ada puisi sindiran soal the going to bees. Lebah yang rencananya banyak, tapi nggak pernah mulai-mulai. Ada juga peringatan soal bahaya nunda walau cuma, semenit lagi lah. Iya, bahaya itu. Intinya jelas banget ada di puisi Do It Now. Lakukan sekarang juga. Waktu terbaik buat mulai itu ya sekarang. Bukan besok, bukan nanti kalau kondisinya udah sempurna, nggak akan pernah ada waktu sempurna. Oke, selain kerja keras, manajemen waktu, ada satu lagi nih, kualitas yang dijunjung tinggi banget. Keceriaan. Ah ya, keceriaan. Kedengarannya sepele ya, tapi penting ternyata. Ini dianggap aset penting. James Allen dikutip ngebandingin keceriaan itu kayak udara segar sama sinar matahari buat rumah. Penting buat kesehatan jiwa raga. Robert Louis Stevenson bilang, orang ceria itu kayak lilin tambahan yang nyala di ruangan. Bikin terang suasana. Mas Carlyle muji orang yang bersiul atau nyanyi pas kerja dianggap lebih produktif. Keceriaan juga katanya nular, kayak kata Charles Dickens. Buku ini malah nyaranin kita aktif ngelawan pikiran murung, sama gigihnya kayak kita ngelawan godaan jahat. Ada juga sentuhan empati. Ada ungkapan Prancis dikutip, tu comprendre c'est tout pardonner. Memahami segalanya berarti memaafkan segalanya. Jadi lebih lapang dada gitu ya. Pokoknya optimisme itu dianjurkan banget. Ada puisi A Smile and a Task, senyum dan tugas. Ada juga semacam surat terbuka buat orang pesimis. Lucu sih nadanya, ngajak pindah dari kota penggerutu ke kota riang. Hahaha, iya. Intinya sikap mental positif itu dianggap kekuatan besar. Tapi apakah ini artinya kita harus selalu pasang target setinggi langit, nggak lihat kondisi gitu? Gantungkan gerobakmu pada bintang itu memang dikutip. Tapi ada tambahan. Jangan sampai gerobaknya nggak nyentuh bumi sama sekali. Praktis itu penting. Betul. Mungkin kadang lebih baik gantungin gerobak ke kuda yang stabil aja. Lebih realistis.
Jadi ada seruan buat seimbang di sini. Antara mimpi besar sama tetap ngerjain hal-hal kecil sehari-hari dengan baik. Ada sindiran buat orang yang cuma nunggu ide besar atau gelombang otak dateng tanpa ngapa-ngapain. Kayak cerita Hank Streeter's Brainwave. Tapi di sisi lain, buku ini juga ngingetin bahaya overdoing. Maksain diri, terutama buat anak-anak. Ada kekhawatiran soal precocity, kematangan dini yang dipaksain. Katanya bisa ngerusak perkembangan alami. Jadi, kesehatan fisik, mental, itu sama pentingnya sama ambisi ya? Iya, moderasi. Sikap tengah-tengah itu kuncinya. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Terus, gimana sih karakter hebat itu dibentuk? Menurut buku ini, jawabannya ada di hal-hal kecil. Benar, detail itu penting. Ada kutipan bagus, mungkin dari Michelangelo ya, hal-hal sepele menciptakan kesempurnaan, tapi kesempurnaan bukanlah hal sepele. Ini negasin banget pentingnya detail, kebiasaan sehari-hari dalam ngebentuk diri kita. Kayak peribahasa kita, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Gimana kita dibiasain dari kecil, ya gitu tumbuhnya nanti. Kebiasaan, baik atau buruk, itu kan terbentuknya pelan-pelan ya, dikit-dikit. Kayak nenun benang sehelai demi sehelai sampai jadi kain kuat. Ada analogi kuat soal nabur dan nuai. Apa yang kita tanam pas muda, itu yang kita petik pas dewasa. Kemampuan bilang tidak ke godaan kecil sehari-hari, itu ngebangun pertahanan buat nolak godaan lebih besar. Sebaliknya juga ya, kemauan bilang iya buat tanggung jawab, buat kebaikan, itu juga perlu dilatih terus. Iya, ini bedanya orang yang cuma bilang, I wish, saya berharap, sama yang tekadnya, I will, saya akan. Ada kemauan di situ. Contoh-contoh kecil tapi bermakna juga ada. Kayak bakat nyanyi Jenny Lin, ketahuan pas iseng nyanyi di jendela. Atau Canova, calon pematung besar, bikin kagum tamu ayahnya pas makan malam cuma gara-gara bikin patung singa dari mentega. Nah, itu nunjukin gimana momen atau tindakan sepele bisa jadi awal sesuatu yang besar, asal ada kemauan dan tindak lanjutnya. Oke, mendekati akhir nih. Buku ini coba jawab pertanyaan penting. Apa sih sukses sejati itu? Dan jawabannya tegas banget, bukan cuma soal duit atau harta. Ada kutipan jelas. Kekayaan semata bukanlah kesuksesan, sama seperti emas palsu bukanlah emas asli. Sukses yang sejati menurut buku ini jauh lebih dalam, terkait erat sama karakter yang udah kebangun, terus tujuan hidup yang bermakna, pikiran yang luhur, gimana kita kontribusi positif ke sekitar. Ada puisi judulnya On Getting Rich, tentang menjadi kaya. Pesannya kira-kira, carilah kekayaan berupa permata kebenaran, perhiasan kebaikan hati, cinta sesama, kebahagiaan batin, bukan cuma dolar sama properti yang malah bisa memenjarakan jiwa. Dan puncaknya nih, ada pengingat yang menurut saya pribadi, nyentuh banget. Soal motivasi terdalam, yaitu mewujudkan harapan seorang ibu. Ini digambarkan indah di puisi The Mother's Dream, Mimpi Sang Ibu. Oh iya, itu kuat sekali pesannya. Jadi, sukses itu bukan cuma soal pencapaian pribadi ya, tapi juga soal jadi manusia utuh yang bikin bangga orang yang sayang sama kita. Panggilan yang personal dan emosional banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, buku Boy Wanted ini, walau dari era yang beda banget, ternyata tema-temanya tuh, rasanya masih relevan ya. Iya, banyak yang masih kena rasanya. Soal pentingnya kerja keras, integritas, optimisme, manfaatin waktu sebaik mungkin, bangun karakter dari hal kecil, kayak panggilan buat jadi versi terbaik diri kita gitu. Mungkin masih relevan buat Anda pikirkan. Iya, betul. Mungkin gaya bahasanya atau beberapa contohnya ya terasa agak kuno buat kita sekarang. Tapi esensinya tentang tanggung jawab pribadi, kekuatan pikiran buat ngebentuk nasib, terus nyari makna sukses di luar materi aja, itu kayaknya masih bisa banget jadi bahan renungan. Pertanyaan dasarnya kan mirip-mirip aja, gimana kita nyimbangin tuntutan dunia luar sama panggilan hati kita sendiri. Nah, ini mungkin satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda pikirkan lebih lanjut ya. Buku ini kan sangat menekankan pembentukan diri biar sesuai sama kebutuhan dunia. Dunia yang seolah nyari tipe individu tertentu. Di zaman kita sekarang, yang mungkin lebih menghargai keunikan pribadi, seberapa jauh sih kita sebaiknya menyesuaikan diri sama ekspektasi luar atau cetakan yang ada? Versus, seberapa berani kita menempa jalan kita sendiri, walau mungkin beda dari apa yang dicari lingkungan. Itu dilema keseimbangan yang menarik ya. Gak gampang jawabnya. Betul. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.